Wapres RI Gibran Rakabuming Raka hadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Gibran menekankan perluasan investasi dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Gibran menyampaikan pidatonya mewakili Presiden Prabowo Subianto. Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo serta menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. Hubungan Indonesia-Afrika Selatan sendiri memiliki fondasi historis kuat sejak konferensi Asia-Afrika 1955. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia menyambut baik kebijakan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan sebagai terobosan untuk mempercepat interaksi bisnis dan masyarakat antar negara. Peluang kolaborasi di bidang energi, industri pertahanan, teknologi, dan rantai pasok semakin penting dalam merespon dinamika ekonomi global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mendukung penuh gelaran La French Tech AI Summit 2025. Ajang ini mempertemukan para pemimpin teknologi yang secara khusus membahas perkembangan industri teknologi digital di Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Komunikasi Kadin Indonesia, Clarissa Tanusudibio, menghadiri ajang pertemuan para pemimpin teknologi atau AI Summit Indonesia 2025 di La French atau Institute Franchise Indonesia, Jakarta Pusat. Kehadiran Clarissa menjadi bentuk komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung penuh perkembangan teknologi di Indonesia, khususnya Artificial Intelligence atau AI. Yeah, I think Kadin as a Chamber of Commerce has an enormous role to play in Indonesia, and I think with the new generation of Kadin leaders, we are on a good track to go in a more digital Indonesia. I really appreciate that Ibu Clarissa, she was able to come today and meet us as a Vice Chairman of Digital and Communication in Kadin. Dalam pertemuan ini juga digelar diskusi oleh para pemimpin teknologi bertajuk AI Agents The Rise of Autonomous Tools yang membahas tuntas perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia, khususnya AI. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia senior Timur Kapadze sudah mendarat di Jakarta. Pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Jakarta langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jumat siang. Kapadze menyebut keberadaannya di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menukangi skuad Garuda, Kapadze akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan lawan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz? Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi meniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat egasi qilib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi mening yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-2-3-1
3-0 yoki 3-4-3 bo'lishi mumkin. Bu 4-3 gibridnik ma'nosini taktika o'zgaraveradi. O'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. PSSI sendiri mengakui telah mengantongi 5 nama calon pelatih timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Indonesia selalu punya cerita unik dari kekayaan budaya yang ada. Salah satunya tradisi di Kota Probolinggo, karapan sapi brojol. Tingkat kesulitan yang lebih berat dengan arena yang digunakan lahan berlumpur berbeda dengan karapan sapi pada umumnya. Berikut liputannya. Jadi hiburan masyarakat yang selalu dinantikan, inilah lomba karapan sapi brojol. Bagaimana tidak, jika karapan sapi pada umumnya di arena tanah yang kering, karapan sapi brojol digelar di arena berlumpur yang tentunya punya tingkat kesulitan lebih berat, dan sapi yang diperlombakan berjenis sapi limosin. Diselenggarakan di lapangan karapan sapi Jalan Kiai Syafi'i, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 45 tim ikut lomba yang dibagi menjadi beberapa kategori, mulai kelas A dengan berat sepasang sapi mencapai 1,5 ton. Dengan bobot sapi super yang dilombakan, tentu jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ataupun wisatawan yang menyaksikan. Butuh perawatan khusus bagi sapi-sapi peserta lomba karapan. Karapan apa? Karapan sapi brojol. Sapi brojol. Limusin dengan sapi Madura. Kalau jamu ini beda dengan sapi merah. Ya. Nah, kalau ini 1 minggu 100 per sapi. Nah, belum buka nawar-menawar masih. Masih senang. Gitu ya. Ya. Oke. Berangkat dari kebiasaan para petani mengisi waktu di sela-sela bercocok tanam, saling adu cepat sapi selepas membajak sawah. Kini, karapan sapi brojol tak hanya sebagai hiburan warga semata, namun diakui sebagai warisan budaya tak benda Kota Probolinggo. Dari sela-sela tradisi kegiatan menanam padi itu, masyarakat memanfaatkan dengan kegiatan liburan, yaitu lomba sapi brojol. Para pecinta fotografi pun biasanya tak ingin melewatkan event karapan sapi brojol yang biasanya digelar di setiap peringatan hari besar atau momen spesial. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan.